Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini atau malam Sabtu kita diizinkan Allah bersama di salah satu rumahnya, Masjid Imam At-Tirmizi. Apa nama tahu di Atin? Di Atin. Berarti naik kelas namanya, di bawah naik kata. Alhamdulillah. Jadi itu namanya kemajuan. Dari bawah naik kata. Alhamdulillah. Dari sisi jarak, dulu jarak 100 meter, kini sudah 1000 meter. Dulu kan atlet 100 meter kan di rumah, kini 1000 meter. Juga naik kelas. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT lipat gandakan pahala kita dan Allah ikhlaskan niat kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, karena nikmat Allah itu sangat banyak. Sangat banyak diberikan pada kita. Ini dah turun pula hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab dengan bersyukur hati itu selalu lapang dan pahala itu senantiasa datang. Dan nikmat itu pun semakin godang, karena Allah berjanji, kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Bersyukur atas musibah, tambah musibah. Tidak, pahalanya. Bukan musibah tambah musibah, pahala yang ditambah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kita agama Islam yang hanif ini, yang menjadikan kita berakhlak mulia, berakhlakul karimah, berbudi luhur tinggi, beradab dan beretika yang baik. Mudah-mudahan kita menjadikannya sebagai pedoman sepanjang masa dalam segala laku dan kata. Bukan hanya sekadar teori dan retorika, tapi harus terbentuk, teraplikasi dalam alam nyata. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Judul kita pada hari ini memang kita beda. Judul romantis kita. Iya, biar romantis. Memang kita ditakdirkan berbeda. Dari mana saya mulai? Ada seorang dai terkenal di Pakistan. Sebutkan namanya. Atau tidak usah sebutkan nama. Seorang syekh terkenal di dunia Islam pernah mengutus 2 orang dai
muridnya yang sudah dibimbing dan dibina. Seorang dikirim ke bagian utara, yang satunya lagi ke bagian selatan. Diberikan pelajaran dan bimbingan, diberikan teori, kiat-kiat dan cara dalam berdakwah di lapangan. Setiap 6 bulan, 1 semester, beliau evaluasi hasil kerja keduanya. Subhanallah, yang dari utara laporannya selalu masalah, sulit berdakwah. Yang di kawasan selatan, alhamdulillah adem-adem, kata orang Jawa, ya. Adem-adem saja. Masya Allah, Syekh, masyarakatnya luar biasa menerima dakwah. Alhamdulillah, kepada yang tadi laporannya bagus, Syekh berikan apresiasi dan diberi semangat kembali, isi baterai lah istilahnya maksud kita. Kemudian yang di utara yang tadi selalu merasa kesulitan dan banyak tantangan, dia berikan pula masukan. Barangkali di sini ada kekurangan, ada hal yang perlu ditambahkan. Ini keduanya dilepas kembali oleh Syekh. Sampai waktu yang ditentukan, keduanya kembali ke Syekh untuk menyampaikan laporan kerjanya kepada Syekhnya. Sama, yang di utara banyak masalah di lapangan, yang di selatan alhamdulillah aman dan tentram, tambah timbangan badannya tambah muda, sejahtera. Lalu Syekh mulai merasa ada sesuatu. Ini murid-murid pilihan keduanya. Yang satu masalah terus, yang satu aman-aman terus. Ini kan luar biasa ini. Sudah diberikan masukan, tak ada perubahan. Apakah dai-nya ini yang yang di selatan ini yang hebat? Tidak bab. Untuk ini dicengnya, satu yang selatan ditukar ke utara, utara ganti ke selatan. Dia diceng. Ya, yang tadi di utara sekarang ke selatan, yang tadi selatan sekarang ke utara. Tapi tetap saja masalah di utara dibawanya ke selatan. Yang aman di selatan dibawanya ke utara. Berarti memang dai yang selatan ini hebat sekali. Dai yang utara ini mungkin bermasalah. Itu asumsi pertama dari Syekh. Itu asumsi pertama. Yang ini kemanapun ditempatkan berhasil, ini kemanapun ditempatkan ditentang. Berarti ada masalah dengannya. Subhanallah, setelah diberikan kembali bekal ilmu, strategi, kiat dan sebagainya untuk menghadapi masalah yang ada di masyarakat, diam-diam Syekh pergi sendiri menyamar. Kalau di sana kan biasa orang nutup muka itu biasa, kalau di kita kan agak ganjil dilihat orang kan, di sana biasa. Beliau tanpa diketahui oleh muridnya pergi ke dua tempat menanyakan tentang murid-muridnya tersebut. Rupanya ternyata yang berhasil itu, yang nyaris tanpa tantangan di lapangan, merasa tidak mengikuti arahan yang disampaikan Syekh, tapi mengikuti arahan
masyarakat. Sedangkan yang tadi selalu ditentang, itulah yang istiqamah menjalankan apa yang diajarkan oleh gurunya, dan itulah sebabnya dia ditentang. Oh, akhirnya saya tahu, ternyata yang aman-aman ini memang suka main aman, bukan main di zona aman, mengikuti apa yang diinginkan. Sedangkan yang tadi istiqamah dengan dakwah seperti yang diperintahkan, sebab dia berprinsip, kalaulah seorang pribadi paling mulia yang pertama mengetuk pintu surga, tidak percaya bang? Nabi Muhammad pertama surga, tidak percaya? Kita tengok dia masuk di waktu naik sirat tu, si inyong pertama Nabi SAW, dan berkah Nabi kita SAW, kita pun umat pertama pula masuk. Oleh sebab itu jen jauh-jauh no togak ke Nabi tak? Jen jauh-jauh no togak. Sebab kalau tuan-tuan menjauh, takut tak kedengaran panggilannya nanti. Rombongan Muhammad SAW berangkat menuju surga, kawan kosan dan duduk di kadai tadi mana, akhirnya tak kedengaran panggilan. Habis itu ternyata sudah boarding, pintu boarding sudah ditutup, terlambat ada masuk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang kalaulah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Rabbnya dengan kemuliaan akhlak yang tidak ada tandingannya, Masya Allah, baik di luar maupun di dalam, terhadap keluarga maupun warga. Tapi ketika berdakwah tidak bisa aman-aman saja, tidak bisa aman-aman saja. Apa sebabnya? Karena beliau menyampaikan sesuai dengan yang diperintahkan, bukan sesuai yang diinginkan. Sesuai yang diperintahkan, bukan sesuai yang diinginkan. Memberitakan dari Allah apa yang diberitakan, bukan seperti yang dipikirkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya yakin tidak ada dai di dunia ini yang seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ya, sejak dunia terkembang musawah sampai dunia kiamat, terkembang tertutup itu bang, sampai sejak dunia terkembang sampai hari kiamat, tidak ada dai sesempurna dan semulia, sebaik, setinggi budi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ternyata tidak bisa menundukkan atau bebas dari tantangan kaumnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, akhirnya Syekh tadi melihat, oh ternyata rahasianya yang tidak bermasalah tadi memang beda dengan yang bermasalah tadi. Memang kita ditakdirkan berbeda. Yang istiqamah di atas jalan, yang menyampaikan yang diperintahkan, mesti akan berbeda dengan yang bisa belok-belok dan tidak lurus jalan atau mengikuti apa yang diinginkan. Itulah yang aman. Allah SWT sudah menceritakan itu dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Qasas, bahwa ada dai yang memang menyerukan ke neraka, dan ada dai yang menyeru ke surga. Masing-masing ada.
wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin. Tentu orang yang berilmu, bukan orang sembarangan. A'immah, tidak mungkin jadi a'immah, jadi imam-imam, kecuali karena punya kelebihan dan dicontoh, diikuti. Tapi kemana? Yad'una ilan nar, membawa, berdakwah menuju neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Hari kiamat nanti mereka tidak akan ditolong. Hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Sebaliknya ada pula a'immatul huda, para a'immah, pemimpin, para dai yang dicontoh. Tapi kemana berdakwahnya? Wa ja'alnahum a'immatan yad'una bi amrina. Kami jadikan mereka para pemimpin yang berdakwah dengan perintah kami. Dakwah dengan perintah Allah Taala, yang dijabarkan secara aplikatif, secara nyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap, sempurna. P21 sempurna. P21 nomor A3 kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lengkap, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu penambahan, karena Nabi alaihissalatu wassalam selesai kerjanya dapat cap radhiyallahu anhu. Allah ridha Islam yang didakwakan Nabi, yang sudah selesai itu sebagai agama yang kalian ikuti. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka berdakwah dengan apa? Bi amrina, yaitu berdakwah dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, untuk selalu berbuat kebaikan. Wa iqamas salat, mendirikan salat. Wa ita'az zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka adalah yang senantiasa beribadah kepada kami. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang berkata, ini kan cerita tentang orang yang mendakwahkan kekufuran, Ustaz. Ini cerita tentang orang-orang dai Rasul dengan orang yang mendakwahkan kekufuran, ya tak? Yaitu orang kafir mendakwakan ke neraka. Orang Islam tidak mungkin berdakwah ke neraka. Ya, tidak mungkin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang kafir dulu ketika mereka berdakwah, sadar tidak mereka itu bahwa mereka itu berdakwah kepada neraka? Tidak sadar. Mereka mengira mereka yang di atas kebenaran. Kalau untuk apa mereka bertahan, bahkan membunuh para nabi dan rasul? Bukan hanya memburu, tapi membunuh para nabi dan rasul. Kalau bukan mereka menganggap mereka dalam kebenaran. Bukankah orang-orang Yahud, orang-orang Quraisy dulu jahiliyah, di saat nak membunuh Nabi SAW, menurut mereka nabi ini, ketika mereka nak membunuh Nabi, dianggap Nabi berjalan sesat atau berjalan benar? Berjalan sesat. Mereka menuduh Nabi kita sesat, sehingga mereka setiap ada orang yang datang kepada mereka, mereka sebut saba'a Muhammad sudah sabak. Tahu sabak? Wasabi'in, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama yang diwariskan oleh nenek moyangnya dan tidak memilih agama lain. Jadi dianggap Nabi kita SAW orang-orang yang keluar dari agama, sehingga dianggap sebagai aliran sesat. Kaum muslimin dan muslimat, kalaulah ada sekarang orang yang menganggap
Ini aliran sesat, tetapi tidak punya dalil kecuali selera dan perasaan, berarti sama yang dihadapi oleh Nabi SAW. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Dulu juga orang Mekah bilang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Makkah. Jadi kalau dalilnya kebiasaan masyarakat, itu tidak beda dengan dalil orang, tidak beda dengan dalil jahiliyah dulu. Dalilnya adalah kebiasaan masyarakat, keinginan masyarakat, selera masyarakat. Ini yang biasa main di zona aman sementara di dunia, tapi di akhirat belum tentu aman. Belum tentu aman. Sebab apa? Nabi yang mengatakan siapa yang mengada-ngada dalam agama, berarti ditolak apa diterima? Ditolak. Kalau antum ditolak, berarti hasil yang kau lakukan, bakojo ndak nemo gaji. Apa nama? Entah apa tibora piawak pulang ambui. Ayang abi bosi binaso. Awak pejabat tapi non job. Lelewo. Pejabat eselon ompe. Eselon apapun tinggi. Lalu purun ompe pelan tinggi. Eselon 2 misalnya, istilah tingkatan pangkat dah tinggi lah, pembina kan, cuman non job, tidak ada pendapatan. Untuk apa punya nama besar tapi pendapatan kecil? Untuk apa gunanya nama besar dan ahli tetapi tidak ada payung hukum yang melegalkan, hanya main kira-kira dan rasa-rasa. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dikhawatirkan masuk dalam a'immah yad'una ilan nar, para pemimpin yang berdakwah membawa masuk neraka. Walaupun kita tidak menghukum orang per orang, ya, jemaah berjemaah langsung masuk neraka, karena kita juga nggak tahu tak masuk surga, tak masuk neraka. Cuman kita berharap dengan istiqamah di atas jalan Nabi, berdakwah dengan perintah Allah dan Nabi, mudah-mudahan dekat kepada surga. Dan kita juga berharap semoga yang agak jauh-jauh sedikit semakin mendekat. Masuk ke tu nak copek di hati kepada di bawah lah. Enggak ada ke atas doket ke mata air kan. Allah musta'an. Yalah, azan dulu nanti kita lanjutkan.
Masya Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan innama akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Yang saya takutkan terhadap umatku adalah al-a'immatal mudhillin, imam-imam yang menyesatkan. Nabi menyebutnya imam, bukan orang biasa. Berarti ada imam yang menyesatkan? Hah? Banyak. Banyak imam yang menyesatkan. Ya. Imam-imam kesesatan itu ada. Imam-imam hidayah juga ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi menyebutkan innama akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Saya takutkan dari umatku imam-imam yang menyesatkan. Kenapa dianggap imam? Karena mereka diikuti. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kalau tidak diikuti orang, tidak imam dia. Maka ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia ikuti, pasti dia di bidang agama. Pasti dia menguasai agama. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa yang selamat dari umatku pada hari di akhir zaman itu adalah mereka yang mengikuti petunjuknya dan meninggalkan petunjuk selainnya. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur. Ini yang hadis ini deh, enggak boleh dibaca ini. Enggak boleh dibaca ini. Ini memecah belah umat. Kaum muslimin, hadis ini paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula pesan-pesan hari-hari terakhir menjelang meninggalnya. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu antum larang membaca hadis ini. Lalu antum tegah untuk menyampaikan maklumat Nabi ini, wasiat Nabi, karena di akhir-akhir kehidupannya dia membacakan ini.
membacakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, yang hidup di antara kalian setelahku, ini isyarat tentang kematian Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Di zaman kita banyak perselisihan, banyak. Atau tidak ada, aman-aman saja, semua tak ada masalah. Ya, nak yakin ini tidak ada masalah, nak buat ini tak ada masalah. Masjid ini untuk semua, kecuali kalian tidak boleh. Itu aja. Jadi kalian untuk semua, tapi kalian tidak boleh. Ini alasan lama, klasik ini. Alasan klasik. Masjid dibangun untuk seluruhnya, tapi kalian tidak boleh. Saya tidak tahu makna semua itu. Oh iya, karena kullun itu beda memang. Kalau kita kullun itu memaknai umum, sedangkan sebagian memaknai khusus. Oleh sebab itu memang kita berbeda. Kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kita katakan semua bid'ah itu sesat. Sebagian menafsirkan tidak semua bid'ah sesat. Memang beda. Kalau beda rumus, beda hasil. Oleh sebab itu masjid ini untuk semua, tapi tidak boleh semua masuk. Karena apa? Karena kullun di sana maknanya khusus. Yang khusus, yang tidak lurus boleh, yang lurus enggak boleh. Ya. Saya pernah masuk perbincangan suatu kepanitiaan, diusulkanlah untuk acara itu, gimana kalau Dr. Dasman? Oh jangan, itu kajinya lurus-lurus. Saya gembira jadi dengarnya. Terus serang apa ngomong kudu rendong udah asli. Ya, ketika disebut bahwa Dr. Dasman kajinya lurus, tidak bisa. Lurus gimana? Cari yang agak. Jadi mafhumnya ya, memang tidak disebut bengkok, tapi kalau ikut lui-lui kajiannya bahaya. Bahaya. Ternyata yang lurus-lurus berbahaya. Yang bengkok-bengkok, itu bau kaji. Itu bau kaji. Oh, tahulah kita rupanya kita memang ditakdirkan berbeda. Kita memang ditakdirkan berbeda. Semua pendapat tidak ada masalah, boleh semuanya. Tapi pas kalau antum jangan berpendapat, pasti bermasalah. Ternyata maksudnya semua pendapat tidak ada masalah, itu makna khusus juga. Jadi tak ada lagi makna umum, semuanya makna khusus. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi takut kepada umat ini, para pemimpin yang berdakwah menyesatkan. Walaupun kita tidak boleh menuduh orang menyesatkan. Ini perkataan Nabi. Siapa orangnya? Ibarat berjalan, siapa yang duduk di rel? Kereta api jalan enggak? Yang duduk di rel? Copet melah. Kita tidak menuduh orang, jangan, tidak boleh. Tetapi bahwasanya Nabi alaihissalam takut kepada a'immah mudhillin, dai yang tadi disebut yad'una ilan nar wa ja'alna minhum a'immatan yahduna ilan nar wa fil akhirati la yunsarun. Dan itu ma'asyiral kiram dirahmati Allah, banyak ciri. Atau sebelum itu kita sebutkan Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi yang disebut dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau orang kepercayaan Nabi untuk menyimpan rahasia. Beliau mengatakan, kana nas
yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Masyarakat umumnya, tentu sahabat, bertanya ke Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ini bagi-bagi tugas juga nampaknya. Kalau saya nanya tentang keburukan. Kalau ada nanti misalnya dai yang keras-keras modelnya, lalu ada sebagian yang tidak keras, jangan dipaksa keras. Karena yang keras sudah ada, kayak gitu. Ya. Ada dai yang hanya di komunitas, lalu ada dai yang sampai di luar komunitas. Jangan paksa dia hanya di komunitas. Kan di komunitas kan sudah ada, kan zona aman juga kan. Nah, harus ada juga yang di luar komunitas. Enggak, kadang-kadang kan ingin tuh ngapul ustaz di situ dakwahnya, sikom saji adonya. Itu salah. Dakwah itu kaum muslimin harus diisi di semua lini. Sebab tidak sedikit orang mendengar tentang kita bukan mendengar dari kita. Kami hari itu pernah ke salah satu daerah sebelum kami datang upo 3 bosoji berganti amat dah bersabun ke dan anto aja. Masjid pertama misalnya At-Tirmizi dah setuju pengurus, datang ormas tertentu menekan pengurus, hati-hati itu gembong Wahabi Riau. Masya Allah, awak tak pernah punya kartu KTW, kartu tanda anggota Wahabi, bahkan tak pernah dapat ijazah Wahabi. Bahkan di Arab sendiri kadang orang pun tak tahu apa makna Wahabi, tapi di Indonesia santer luar biasa tentang Wahabi, harus habi-habi. La haula wala quwata illa billah. Itu kan Wahabi. Akhirnya pengurus tak tahan, ditekan dan diganjot, hati-hati berbahaya, kami tidak tanggung jawab apa yang terjadi. Takutlah pengurus. Akhirnya pindah lagi masjid kedua, dah setuju juga. Belum ada masuk angin, datang lagi. Hati-hati, itu Salafi. Masya Allah. Padahal awak tak jadi aku dong Salafi gitu. Tapi jadi bemper Salafi itu tahu ini. Nah, jalan tak masalah. Kodok kan sampai sufi lah. Sampai nilai S2 dan berkurang gara-gara ada tuduhan sufi dia. Sampai dia saya kan. Nah, share-nya begini. Kasang sufi donornya sedia nilai yang 98 sedianya, tapi 89 jadinya. Jalan. Gara-gara tuduhan sufi tasawuf lah. Langsung. Apu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelahnya jadi pembimbing dan bonyoler dia kawasan dak sufi sendak. Akhirnya di Borneo 989 tadi jadi 98. Tapi dia S3 S2 lah katuli. Enggak apa jarang. Memang luar biasa ya. Hal-hal non teknis ini luar biasa. Banyak orang terzalimi gara-gara itu. Kaum muslimin dan muslimat, tapi biarlah, daripada menzalimi lebih baik dizalimi, daripada membubarkan lebih baik jangan dibubarkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masjid kedua ditekan lagi oleh mereka, akhirnya menyerah lagi itu pengurus. Akhirnya masjid ketiga, pengurusnya termasuk orang yang orang kuat, dia mantan camat, jadi tidak sembarang ditekan. Dia sudah berbiasa berhadapan dengan berbagai ragam manusia. Akhirnya dia bilang, beliau ini tamat doktor dari luar negeri, pasti cara berpikir tidak sama dengan kita ini, katanya. Iya justru ya. Nah, yang kedua, andainya yang kalian khawatirkan itu terjadi,
Saya yang akan menghentikan dia sedang mengaji. Amat tak sabun dia. Awas dia sodiong je, sapu tangan tu mapu you. Kayu mantu kan. Ada. Akhirnya karena beliau tidak mau ditekan, akhirnya jadilah di masjid itu. Masya Allah, sebelum saya naik, beliau bawa kata pengantar dulu, macam ketua tadi ya, diberikan apa namanya, sepatah kata sambutan. Apa isi sambutannya membuat saya terkejut juga. Tapi saya memang tidak biasa risau, tidak ada masalah, dan memang tidak pandai risau. Kata mau aja dia, dan tidak pandai risau. Pokoknya nopo boy masalah makan lolok. Insya Allah tidak aman sah. Cuman tidak dapat copet lolok itu masalahnya. Tidak sih dapat copet lolok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata beliau? Pak Dokter, kami ini di sini sudah kebiasaan beribadah turun temurun dan lama. Kami tidak bisa berubah dengan mudah. Bocah. Kami tidak mudah bisa berubah. Dalam hati saya bilang, sejak kapan pula saya punya target orang berubah. Target saya menyampaikan harus apa yang disampaikan apa adanya. Merubah orang itu hanya Allah SWT. Nabi saja tidak bisa, apalagi kita. Maka saya tidak masalah. Tapi agak lain sambutannya. Ini ceramah, alhamdulillah. Beliau tak berkedip nih mandang, ya, diikutinya kata berkata. Akhirnya hampir 2 jam. Awal alun sajam lah, hampir 2 jam. Awal alun sampai sajam. Jadi jangan naku-naku dulu dah, kaum muslimin. Hampir 2 jam karena kami tadi juga terlambat datang karena satu ban mobil bocor di jalan. 2 jalan masya Allah dalam-dalam lubang, ya. Kalau nak tentu mau besok ada tunjuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah selesai seperti biasa saya bilang, karena saya kan pandai menjelaskan, jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Tapi maksa beliau, satu aja. Saya nak bertanya, satu aja. Karena ketua, saya bilang ketua tidak mungkin saya tolak, disilahkan. Subhanallah, ketika itu beliau mengatakan, baru dia ceritakan kronologis apa yang terjadi. Sampai malam tadi Ustaz, saya masih ditelepon orang untuk menggagalkan acara ini. Untuk menggagalkan acara ini. Tapi saya katakan, ternyata kami telah berburuk sangka kepada Pak Dokter. Ya, ternyata luar biasa. Luar biasa rupanya. Luar biasa rupanya. Oleh sebab itu saya atas nama pengurus dan atas nama masyarakat sini disebutkan namanya. Jangan untuk pertama kali dan terakhir. Tapi sampai kini ada undangan termasuk angin tapo tak beda. Iya, sekarang belum ada undangan lagi. Sudah ada sebenarnya tapi waktu yang belum mengizinkan. Kecuali nanti orang Bangkinang beri saya izin. Serius ini harus membatalkan beberapa kajian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hanya bilang luar biasa. Rupanya kami selama ini mendengar tentang Pak Dokter, bukan mendengar langsung dari Pak Dokter. Oleh sebab itu saya umumkan pada jemaah semuanya, besok subuh kita ramaikan kembali masjid ini. Nah, langsung beliau yang menyebutkan dan melegitimasi kembali. Kalau sempat dia mendengar isu orang lain, mendengar tentang kita, bukan mendengar kita, itu yang terjadi. Tak jadi ngaji. Kalau santai aja nyebabnya Ustaz Helmi, sang ngaji omo apa lagi? Sang ngaji omo apa lagi? Tidur. Iya tak? Mana lama kecil sudah sholat isya bisa lolok doma. Pada sudah sholat isya masih jauh ngaji. Mana lama? Enggak, lama ngaji lemah. Lama ngaji lemah. Nah. Cuma kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi intinya sang ngaji jomo apa lagi?
Tidak, apalagi pergi jauh, apalagi pergi jauh-jauh. Jadi kaum muslimin banyak orang mendengar tentang kita, tapi tidak mau mendengarkan dari kita. Akhirnya yang tersebar adalah fitnah. Adalah fitnah. Bisa dicek satu persatu hati kita, keyakinan kita, amaliyah kita. Buktikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kalau merujuk kepada 10 kriteria aliran sesat yang disebutkan oleh MUI pusat, akan ada ditemukan justru kita yang paling tinggi nilainya, bukan aliran sesat. Apa sebab? Keyakinan seperti Nabi, ibadah seperti Nabi, muamalah seperti Nabi. Apa lagi? Cik Mami nak macam mana Nabi? Itu memang tak dapat. Pertama tak boleh, nak gaduh tak bisa. Memang pandai kuih sodok. Nah, jadi kan salah tak banyak orang. Ustaz ni pandai kuih ni. Apa lagi? Kami. Itu tak dapat tahu songoku. Sampai kini tak songoku. Allah buat ni lah. Makanya tak bisa tinggal di pondok pun. Kalau tinggal pondok harus kiai. Kiai itu harus bodoh. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Huzaifah menanyakan ke Nabi tentang asyar, menanyakan ke Nabi tentang keburukan. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Dulu kita jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Alun ada rasul lah. Kan ada rasul. Bukan ulun ada akal lah banyak itu. Akal lah panjang itu. Bukan belum ada perasaan tak ada itu. Selera sudah ada, hawa sudah ada. Tapi rasul belum ada. Makanya mereka jahiliyah. Nah, supaya jahiliyah itu hilang, kita harus hidupkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya. Kan itu dakwah kita. Tidak membuat jemaah salafi wahabi dah. Ya sih? Nyantunya buat nama salafi wahabi itu masalah. Di mana ijazah dapat aja? Dan mulai tahun sinten tak ada belajar materi salafi wahabi ada. Kartu anggota tak tahu. Nah, justru lah balik ke Indonesia kodok cito sawahabi Indonesia ni unik seperti kata Mendiang Gus Dur ni. Lain dan doa yakini, lain dan dituduh dia. Iya kan? Lain doa yakini, lain dan dituduh dia. Awak nyabuin non sosek masuk neraka, bukan nyabuin inya sosek pasti masuk neraka. Tidaklah kan mungkin kita kata umat Islam Indonesia semua masuk neraka, mungkin. Tidak akan mungkin kita katakan itu. Ya, jangankan orang berilmu yang sudah menuntut ilmu lama dalam dan luar negeri, orang yang tak kemana-mana tidak mungkin mengatakan orang Indonesia seluruh masuk neraka, kecuali tidak ada ilmu sama sekali. Berarti lain non wa yakini, lain non yakini, lain non dituduh dia. Lain non sabut, lain non ditemo dia. Apa sebab? Karena tidak mendengarkan dari kita, tapi mendengar tentang kita. Saya pernah seseorang ustadz besar menuduh saya menyampaikan sesuatu. Ambo dari awal dulu sejak pulang alun ada ikut tahu mambo MP4, sebelum itu MP3, ya berekam sodo, sampai makan pun berekam. Iya, ya sampai makan pun berekam, tidak sengaja. Rapat ambo rekam, ya sampai kini masih ada Pak Ilmud. Lalu dituduh ambo mengucapkan sesuatu, ambo datangi kaum mainnya. Bambu rekaman tadi, Syekh, ini rekaman saya. Silahkan, ayo kita dengarkan bersama. Setelah itu nanti sebutkan di mana kelirunya. Kalau betul bisa antum buktikan saya salah,
besok saya dalam ceramah saya umumkan saya salah. Tidak juga masuk kaji. Lalu saya bilang lagi, atau saya tinggalkan rekaman ini, silakan antum dengarkan sendiri. Setelah nanti selesai, kapan saja silakan panggil saya lagi. Nanti kita diskusi. Tidak juga masuk kaji. Tidak omong-omong di awal, tapi dongon tentang awal. Yang ketiga, acaklah dan ulang balik ceramah tentang masalah itu. Dan ulang kembali ceramah tentang masalah itu, dan antum tolong hadir. Tidak juga masuk kaji. Pokok tetap salah. Contohnya uang tetap salah. Anda apa jalan? Abi kasih yang main dilakukan, mati kasih yang dilakukan. Tidak bisa. Klarifikasi tidak bermanfaat, konfirmasi tidak berguna, inyo sondong dong bersama tidak bisa, ulang liok tidak jauh liok. Pokok wa'ang abi. Subhanallah. Bawa coror. Bawa coror. Jadi lebih sering orang mendengar tentang kita, bukan mendengar dari kita. Sehingga dia kayak cenderung mengopion uang senegara. Terbang katakan nuduh syirik orang negara. Nya ndak siko jodoh dia Arab pun jodoh itu juga puang enak dunia. Ya, menuduh tanpa bukti. Itu belum didongon. Bahasa bezonya soal bahasa Aceh, soal bahasa Arab. Hasilnya sama. Apa sebab? Mendengar tentang kita, bukan mendengar dari kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dulu kan penyakit orang jahiliyah tidak mau beriman ke Nabi kan gitu juga. Amru, ada Amru sih? Ada Amru? Ada Amru itu Amru bin Tufail Ad-Dawsi, kepala suku Bani Daus. Wa'angnya hati-hati di Mekah. Apa cerita? Muhammad orang yang paling mulia itu, Al-Amin. Iya, tapi kini tidak contoh lah, contoh dia apa? Pokok sapun dongon ninyo tasihir langsung, gilo ada itu tuh. Akhirnya tutup, itu apa coba? Apa gitu tutup telingong, contoh naik pesawat. Nah, nyanyian sin pongang telingong, tutup telingong, jalan, tidak ada apa-apa juga. Tidak ada apa-apa. Akhirnya apa? Dia bilang, mulai hatinya bergejolak. Bukankah saya ini kalau sihir cangdak datuk monyang dan tukang sihir tentunya. Dukun tak boleh. Syair dan pandai bersyair. Pandai syair jahiliyah sodo. Akhirnya bukan buang dongon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dongon tentang Nabi, tapi dongon Nabi. Kan sekarang banyak orang mendengarkan tentang hadis Nabi, bukan mendengarkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi jelas, tapi didengarkan tentang hadis Nabi dari selain Nabi SAW, penafsiran dan penakwilan orang-orang yang menyimpang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, akhirnya hadis tidak diikuti, tapi tafsiran hadis yang keliru yang diikuti. Allah musta'an. Hanya dia dengar langsung dari Nabi SAW. Akhirnya hari itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin di antara mungkin punya pengalaman juga macam itu tak? Lomulodongan dakwah sunnah itu seperti itu. Jangan kaji itu bahaya, pocau umat deh kan itu. Nang pocau umat dia, ande radikal lo deh. Calon teroris lo deh. Memang tahu itu lo. Nampak dia orang teroris kan dia C di Densus 88 kan? Ya di C radikalisme oleh BNPT. Ada lo dai itu mengikut itu kan? Antu iso itu nang potong bajang duit nanti tangkok lu nya. Ikon lebah cadar ulunan de lebah tur tuan.
lima bayi tuan guru macito radikalisme akan meningkat nya. Di mai sudah itu datang mau ada. Allah musta'an. Itu kaji wang ya, kaji wang lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dulu kita jahiliyah. Kata siapa? Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Wasyar dalam keburukan. Bukan mereka tidak berakal, bukan tidak pintar. Faja'ana Allahu bihazal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini pada kita. Apa itu? Ilmu wahyu. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Setelah kebaikan ini ya Rasulullah, ada enggak keburukan? Hah? Ada enggak? Kata Nabi sallallahu na'am, ada. Ada. Ada orang yang ingin kembali lagi ke jahiliyah. Bukan sahabat, tidak. Tapi masyarakat yang di luar sahabat, banyak mereka membentuk aliran-aliran menyimpang. Tapi alhamdulillah generasi sahabat tak satu pun yang terlibat. Benarlah Nabi SAW ketika menyuruh kita dan setelah melihat banyak aliran kembali ke manhaj as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Qala na'am, qultu wa hal ba'da dzalika asy-syarri min khair? Setelah keburukan itu ada pula kebaikan nanti datang. Qala na'am wa fihi dakhal. Ada, cuma ada debu-debunya. Jadi tidak murni lagi kebaikan seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qultu madza dakhalu? Apa yang menjadi debu kebaikan itu, yang merusak kebaikan itu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. Orang-orang yang membawa petunjuk yang bukan petunjukku. Kan jelas ya, dia mengatakan itu petunjuk tetapi bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dinisbatkan ke Nabi, iya. Dinisbatkan ke agama Nabi, iya. Dengan apa? Pemikiran dan perasaan. Nah, ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang ma'ruf, ada yang munkar dari mereka. Jadi bercampur antara ma'ruf dengan munkar. Bercampur antara ma'ruf dengan munkar. Caranya? Ini kalau bisa jangan bercampur ma'ruf dengan munkar. Na'al musta'an. Qultu fahal ba'da zalikal khairi min syarr? Setelah keburukan kebaikan itu ada lagi keburukan? Qala na'am, ada keburukan lagi. Du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang membawa ke atau di depan pintu-pintu neraka jahannam. Banyak atas nama Islam, dai-dai liberal, atas nama Islam, dai-dai munafiqin, atas nama Islam, dai-dai kesesatan, ada. Itu sudah disebutkan dalam nubuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Man ajabahum ilaiha dafa'u qazafu fiha. Siapa yang mengikutinya, menerima dakwahnya, mereka lemparkan ke dalam neraka tadi. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Sebutkan seperti apa mereka. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari jenis kita juga, berbicara dengan bahasa kita juga. Berarti orang Arab akan ada dai-dainya yang menyeru ke neraka. Jadi walaupun bersobat, walaupun bajubah bisa saja. Kan walaupun Nabi bajubah aja dulunya. Abu Jahal bajubah enggak? Pengurus Masjidil Haram dulu kan? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa takallam bi alsina qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik.
Apa yang kau perintahkan kalau sempat bertemu dengan keadaan seperti itu? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu setia kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Setia dengan jemaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Qultu fa illam yakul lahum jamaah wala imam. Kalau mereka tak ada jemaah dan tidak ada imamnya, artinya tidak ada imam yang memimpin mereka untuk menegakkan agama Allah, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan seluruh aliran itu. Walau anta adda ala asli syajarah, sekalipun kamu menggigit urat kayu, urat pohon untuk bertahan. Hatta yudrikakal mautu, sampai mati. Wa anta ala zalik, engkau dalam keadaan demikian. Berarti ada kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kita harus mengenali ciri-ciri tadi. Cirinya kata Nabi, yahduna bi ghairi hadi, membawa petunjuk yang bukan petunjukku. Berarti asal ada ajaran yang tidak diajarkan Nabi SAW, walaupun atas nama agama, lalu kita katakan ini bukan petunjuk Nabi SAW, walaupun disampaikan oleh orang yang berilmu tinggi sekali. Karena tadi imam, a'immah, orang-orang besar, imam-imam yang besar, tapi menyeru kepada kesesatan. Jadi ahli-ahli kesesatan itu ada pula imamnya, ahli-ahli hidayah itu ada pula imamnya. Di mana kita mengenalnya? Dengan seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, bukan dengan terbang di udara, bukan dengan berjalan di atas air, bukan kalau hujan tidak basah, tetapi bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Kalau dia menyikapi sunnah, kalau berita dia benarkan, kalau perintah dia patuhi, larangan dia tinggalkan, dan kalau ada contoh dia ikuti, berarti dia adalah a'immah yang memberi hidayah dengan hidayah yang Allah perintahkan. Tapi kalau seandainya membawa ajaran yang lain, walaupun atas nama agama, berarti la yahduna bihadin Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang seperti yang disebutkan Nabi SAW, membawa hidayah yang dibawa oleh Nabi. Ada ciri-ciri yang membedakan antara kita dai kepada yang didakwakan Nabi dengan dai yang membawa kepada selainnya. Di antaranya adalah satu, menghormati nas-nas syar'i dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah Allah dan Rasul berbicara, tidak perlu lagi dibahas lama. Sebab kalau masih dibahas lama, tandanya kita masih ragu, masih pikir-pikir dulu, berarti masih ragu. Nabi SAW melarang kita selalu dalam membahas, tetapi Nabi menyuruh kita untuk cepat mengamalkan. Jadi ilmu yang sesungguhnya yang melahirkan amal, bukan yang membuat keraguan. Ini apapun berita, pikir dulu, hanya ragu. Apapun perintah, pikir dulu, hanya ditinggalkan. Apapun larangan, pikir dulu, akhirnya dikerjakan. Apapun anjuran, pikir dulu, akhirnya tidak dihormati. Lalu di mana kita dakwahnya kepada sunnah Nabi SAW? Yang kedua, memastikan kesahihan penisbatan agama ke Nabi SAW. Berarti harus melalui riwayat yang sahih, dan mereka tidak segan-segan meninggalkan yang dhaif, apalagi yang palsu. Yang ketiga, memastikan pemahaman itu sesuai dengan pemahaman yang diridhai Allah di zaman Nabi dan para sahabatnya. Ayat-ayat itu sudah datang ke Nabi dan dibaca oleh para sahabat, ditafsirkan oleh Nabi, dipahami oleh sahabat, dikerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, atau dibolehkan oleh Nabi SAW.
wasallam. Lalu kalau ada penafsiran yang bercanggah dengan itu, kita katakan kita tetap dengan tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi lalu ada di zaman kita dan tidak bertentangan dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tiga dasar utama orang-orang yang membawa hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentazim nas-nas syar'i Al-Qur'an dan Sunnah, memastikan pemahaman yang benar, memastikan kesahihan apapun yang dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jabarkan cukup panjang. Nah, sebaliknya yang dakwahnya kepada lain itu adalah nas-nas syar'i itu baginya tidak begitu dita'zim, sehingga yang lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, lain yang dilarang, lain yang ditinggalkan, lain yang diberitakan, lain pula yang diyakini, lain yang dicontohkan, lain pula yang diikuti. Ini namanya berbeda dengan a'immah yahduna ila alal jannah. Nah, yang kedua, sering tidak begitu memperhatikan pemahaman para as-salafus salih, para sahabat dan yang itu mereka dengan baik. Yang ketiga, tidak jarang berdalil kepada dalil yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi disebutkan oleh para ulama, cuman waktu yang terbatas. Ya tadi kan tidak sampai 2 jam katanya, sekarang sejam sudah lewat. Dah, oleh sebab itu kalau saya masuk lagi ke perinciannya mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Ya besok tidak mau datang lagi ke sini katanya. Lama ustaznya. Baik, segera demikian. Ternyata memang kita ditakdirkan berbeda. Tapi berbeda bineka tunggal ika, insyaallah beragam tetapi tetap bersama. Ya, karena ini agama milik bersama, masjid juga milik bersama. Agama ini milik bersama, sunnah ini milik bersama. Semua berhak untuk menghidupkannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan cara memahaminya pun juga boleh berbeda, tetapi tetap dengan ilmu, bukan dengan hawa dan nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Ketua ada pertanyaan? Tidak ada kan? Kan ada pertanyaan? Nyaman ya kan? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.